seorang ulama ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, menulis satu kitab judulnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Anbiya Wal Awliya. Ittihaful Azkiya, kitab yang menyatakan boleh bertawassul dengan nabi-nabi dan orang-orang soleh. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bertawassul dengan Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, bertawassul dengan Syekh Ahmad Al-Badawi, bertawassul dengan Syekh Bahakuddin An-Naqsabandi, bertawassul dengan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samman, bertawassul dengan Syekh Ahmad At-Tijani, bertawassul dengan Syekh Muhammad Tahir Imam Lapiu. Yang percaya laksanakan, yang enggak percaya jangan. Pertanyaannya minta dalil tentang tidak bolehnya bertawassul kepada orang yang soleh yang sudah meninggal. Dalil utamanya adalah karena itulah perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka itu beribadah kepada berhala dengan niat tawassul kepada orang soleh. Patung yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, dahulunya adalah orang-orang soleh ketika mereka masih hidup. Lalu mati, orang-orang pun bersedih. Setiap kali ingat jasanya, mereka termotivasi untuk beribadah. Akhirnya muncul inisiatif untuk membuat patung. Lalu akhirnya disembah dengan niat menjadikan orang soleh yang sudah meninggal yang patungnya di sini sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat, mananya kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka berkata, orang-orang soleh ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surah Az-Zumar ayat 3 dikatakan, ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Ingatlah, milik Allah lah agama yang murni ini, dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah. Wali itu disembah setelah kematiannya. Orang-orang soleh itu setelah matinya kemudian disembah, lalu ditegur. Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini, tapi mereka jadi wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi alasan bahwa orang soleh yang sudah mati itu hanya sebagai wasilah, itu alasan yang juga dipegang oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Apakah Lata dan Uzza itu dulunya orang jahat? Bukan, mereka orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah. Kemudian orang-orang musyrik menjadikan Lata, Uzza tersebut sebagai wasilah untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi tasyabahat qulubuhum, kata Allah. Hati mereka, pemikiran mereka, pemahaman mereka, alasan mereka sama, walaupun hidup di zaman dan tempat yang berbeda. Ayat-ayat tadi menjadi dalil yang jelas dan nyata tentang terlarangnya hal itu, karena mereka terkena ancaman seperti ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Ini yang pertama.
Kedua, coba lihat apakah setelah Nabi wafat para sahabat bertawasul nggak kepada Nabi SAW setelah wafatnya? Sama sekali tidak, ya. Berdasarkan hal itulah maka tawasul kepada orang yang sudah mati, sesoleh apapun orang tersebut, maka terlarang, karena ini pada hakikatnya adalah beribadah kepada orang yang sudah mati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang berselawat kepada Rasul SAW, kemudian dia mengatakan madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Artinya madad ini bantulah kami wahai Rasulullah. Subhanallah jemaah. Nabi tak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah Jalla Jalla, bukan minta sama aku. Nabi itu qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini manusia sama seperti kalian, sama. Tapi bedanya yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu. Nabi itu bukan separuh malaikat, bukan. Nabi itu bukan separuh Tuhan, bukan. Nabi itu manusia biasa yang mendapatkan wahyu. Itulah doa Nabi itu tidak pernah ngaji mengatakan, wahai anakku, kalau kau meminta, minta sama aku. Subhanallah. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Nggak pernah Nabi mengajarkan hal itu. Kita bertawasul dengan Rasul SAW dengan baca sholawat buat beliau. Karena memang doa yang tanpa sholawat nggak akan diangkat. Kita bersholawat, tapi tak perlu. Kita nggak boleh minta sama Nabi. Kok minta sama Nabi? Ada lagi nanti yang mengatakan bukan madad ya Rasulullah, madad ya Husain. Nah, mereka madad ya Ali. Semuanya dia minta tidak kepada Allah. Dan antum baca di Al-Quran Al-Karim bagaimana doa-doa para nabi. Yang Allah mengatakan fabi hudahu muqtadi. Kalau kau ingin dapatkan hidayah, contoh mereka. Doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Rabbi. Ketika selesai bangun Ka'bah, apa kata beliau? Rabbana taqabbal minna. Rabbana. Tuh tawasul yang diajarkan. Rabbana. Rabb kami. Jamaah, Allah itu mendengar apa yang terbetik di hati kita. Rasul SAW tak tahu. Beliau manusia biasa. Kita diperintahkan untuk bersalawat. Nah, seorang mukmin, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia banyak bersalawat, tapi tidak melebihkan Nabi di atas makomnya. Kita mencintai Rasul, kita mengikuti sunnahnya, itu bukti kita cinta kepada Rasul SAW. Tapi kalau kita minta sama Rasul, tidak. Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kalaupun Nabi mengajarkan hal itu di masa hidup beliau, iya, sahabat datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku ini punya pasal gini Rasul, doakan. Nah, tapi selesai ketika Rasul SAW wafat, ya sudah, beliau sudah berpindah dari alam dunia ini ke alam barzakh. Beliau hidup di kuburnya, tapi dikubur di alam barzakh. Bukan seperti sekarang, orang memang kita gali, apa bisa kalau kita gali kuburan Nabi, Nabi kemudian bangun lagi, kumpul sama umat? Nggak mungkin. Beliau sudah meninggal, sudah wafat, tapi hidup di kehidupan yang berbeda, di alam barzakh sana. Yang alam barzakh itu kita tahu berantara dunia dan akhirat. Maka masalah madad ya Rasulullah, janganlah. Sebagian ulama bahkan memasukkan itu termasuk meminta kepada selain Allah, dan itu perbuatan yang dilarang, masuk kepada syirik bisa jadi. Maka hati-hati ketika orang mengatakan hal itu, tolong dipelajari kembali, dilihat, dicontoh Rasul SAW. Kalau Nabi memang mengamalkan, ya kita amalkan. Ini perintah Nabi ngomong suruh madad ya Rasulullah, ya udah kita amalkan. Tapi kalau Nabi tak suruh, kenapa kita pakai? Allah tak suruh, kenapa kita amalkan? Apa kita lebih tahu dari Allah dan Rasulnya? Dan doa-doa sudah ada contohnya. Ketika sholat doanya apa? Rabbighfirli warhamni. Subhanallah. Ketika istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Allahumma, subhanallah. Itulah tawasul yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka contoh kita di sanalah. Kalau memang itu ada di Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Nggak ada, ya tak perlulah.
kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu sungguh dia menuju berada di Al-Madinah sebagaimana ular menuju sarangnya, lobangnya. Rawahul Bukhari wa Muslim.